Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 14, yang terdiri dari Putri Ayu Pratami, Yusuf Ekon Winarto, Pramana Wahyu Aji, yang akan membahas materi ekonomi Islam dan revolusi industri 4.0. Ekonomi Islam adalah suatu sistem yang mempelajari dan mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam berfokus pada cara-cara yang etis dan sesuai syariah dalam mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai dan hukum-hukum yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ada 7 prinsip ekonomi Islam meliputi 1. Larangan riba, bunga. Dalam ekonomi Islam, riba atau bunga atas pinjaman dilarang. Transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip bagi hasil dan risiko bersama. 2. Keadilan dan keseimbangan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang seimbang. Setiap individu memiliki hak atas bagian dari sumber daya dan kekayaan. 3. Zakat. Salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam adalah zakat, yang merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. 4. Larangan gharar, ketidakpastian berlebihan. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang dalam ekonomi Islam. Kontrak harus jelas dan transparan. 5. Investasi dalam aktivitas halal. Ekonomi Islam mengharuskan investasi hanya pada bisnis dan aktivitas yang halal, diperbolehkan. Bisnis yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, dan barang-barang haram lainnya dilarang. 6. Kerjasama dan solidaritas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong kerjasama dan solidaritas antar individu dalam masyarakat. Ini termasuk dalam bentuk kemitraan, kerjasama dalam bisnis, dan saling membantu dalam kebaikan. 7. Hibah dan infak. Selain zakat, prinsip ekonomi Islam juga mengajarkan tentang pentingnya hibah, hadiah, dan infak, pengeluaran sukarela, untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan mendukung proyek-proyek sosial. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, Islam dan hukum syariah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip seperti larangan riba, bunga, berbagi risiko, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Berikut beberapa komponen dari sistem keuangan Islam. 1. Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan seperti pembiayaan tanpa bunga, akad bagi hasil, mudharabah, dan akad kemitraan, musyarakah. 2. Mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad bagi hasil di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan manajemen. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. 3. Musyarakah. Musyarakah adalah akad kemitraan di mana dua atau lebih pihak berkontribusi dengan modal untuk proyek bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi kepemilikan masing-masing pihak. 4. Murabahah. Murabahah adalah bentuk pembiayaan di mana bank membeli barang atas nama klien dan menjualnya kembali dengan harga yang ditetapkan. Ini digunakan dalam pembiayaan aset seperti properti atau kendaraan. 5. Sukuk. Sukuk adalah obligasi Islam yang didukung oleh aset, di mana investor menerima pembayaran berdasarkan keuntungan dari aset yang mendasari. Sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar dalam ekonomi Islam. 6. Takaful. Takaful adalah sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini melibatkan pembayaran premi oleh peserta untuk membentuk dana yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu. 7. Transparansi dan tanggung jawab sosial.
Sistem keuangan Islam mendorong transparansi dalam transaksi keuangan dan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dijaga dengan baik. Sistem keuangan Islam terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan ekonomi global. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam merupakan konsep yang luas dan mendalam yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis Muslim. Poin penting yang mencakup etika bisnis dalam Islam. 1. Takwa, ketaatan kepada Allah. Takwa adalah kesadaran akan Allah dalam setiap tindakan. Dalam konteks bisnis, ini berarti menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bertindak dengan integritas dan kejujuran. 2. Tasfiyah dan tarbiyah, pemurnian dan pendidikan. Para pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk membersihkan diri dari praktek-praktek yang tidak Islami dan terus mengembangkan pengetahuan mereka tentang etika bisnis Islam. 3. Keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Semua pihak harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agama mereka. 4. Haram dan halal. Prinsip haram dan halal harus dipegang teguh dalam bisnis Islam. Barang dan layanan yang ditawarkan harus halal, dan segala bentuk transaksi yang melanggar prinsip-prinsip haram harus dihindari. 5. Amanah, kepercayaan. Para pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik oleh konsumen, mitra bisnis, atau pihak lain yang terlibat dalam bisnis. 6. Berbagi keuntungan dan risiko. Prinsip syariah mendorong berbagi keuntungan dan risiko antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak adil. 7. Menghindari riba, bunga. Riba adalah larangan dalam Islam. Oleh karena itu, para pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk menghindari praktek riba dalam transaksi keuangan mereka. 8. Berkhidmat kepada masyarakat. Bisnis dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Para pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial. Etika bisnis dalam Islam yang mencakup aspek-aspek penting dalam praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang merujuk pada perubahan mendalam dalam cara produksi, komunikasi, dan interaksi manusia dengan teknologi dalam era digital yang terus berkembang. Revolusi Industri 4.0 melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan, robotika, dan teknologi lainnya yang mengotomatisasi proses produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi baru dalam berbagai sektor ekonomi. Pada intinya, revolusi Industri 4.0 adalah tentang integrasi teknologi digital yang canggih dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk industri, pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan hidup, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas hidup. Dalam konteks revolusi Industri 4.0, perusahaan dan organisasi di seluruh dunia berusaha untuk mengadopsi teknologi baru dan menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap kompetitif dalam lingkungan yang terus berubah. Teknologi utama dalam revolusi Industri 4.0. 1. Internet of Things. Internet of Things mencakup jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan kontrol otomatis antara mesin, perangkat dan sistem. 2. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mencakup berbagai teknik yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. 3. Robotika. Robotika melibatkan penggunaan robot dan sistem otomatis untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman dan tindakan fisik.
4. Komputasi awan. Komputasi awan memungkinkan akses ke sumber daya komputasi dan penyimpanan data melalui internet, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas dalam pengelolaan infrastruktur IT. 5. Big Data Analytics. Big Data Analytics melibatkan penggunaan algoritma dan teknik analisis data untuk mengeksplorasi wawasan dan pola dari data yang besar dan kompleks. 6. Sistem cyberfisik. Sistem cyberfisik menggabungkan dunia digital dengan dunia fisik melalui sensor, aktuator, dan komputasi untuk mengoptimalkan proses produksi dan pemantauan. 7. Blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengiriman data secara terdesentralisasi dan aman, sehingga dapat digunakan untuk mentransaksikan aset digital dan memverifikasi informasi. 8. Augmented reality dan virtual reality. Augmented reality dan virtual reality memungkinkan pengalaman yang ditingkatkan dan simulasi digital dalam lingkungan fisik atau virtual, membuka berbagai aplikasi dalam pelatihan, desain, dan pengalaman pelanggan. Teknologi ini merupakan pendorong utama dari transformasi digital dalam industri dan kehidupan sehari-hari, memungkinkan inovasi baru, efisiensi operasional dan peningkatan nilai tambah dalam ekonomi global. Revolusi Industri 4.0 dengan peningkatan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Perspektif ekonomi Islam terhadap Revolusi Industri 4.0. Perspektif ekonomi Islam terhadap Revolusi Industri 4.0 mungkin mencakup pandangan yang unik tentang bagaimana teknologi dan perkembangan ekonomi modern sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa elemen yang mungkin termasuk dalam perspektif tersebut seperti 1. Keberpihakan terhadap keadilan sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Dalam konteks revolusi industri 4.0, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa teknologi dan kemajuan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang atau perusahaan. 2. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks industri 4.0, ini dapat mencakup perlindungan privasi data, penggunaan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan atau melanggar prinsip-prinsip Islam. 3. Pendekatan terhadap fintech dan keuangan digital. Dalam era revolusi industri 4.0, fintech dan keuangan digital menjadi semakin penting. Perspektif ekonomi Islam mungkin menekankan pentingnya memastikan bahwa inovasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi, serta mempromosikan inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian perspektif ekonomi Islam terhadap revolusi industri 4.0 dapat melihat fenomena ini melalui lensa nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis digital. Implementasi ini melibatkan penerapan nilai-nilai syariah dalam pengembangan, operasional, dan pengelolaan bisnis di dunia digital. Berikut adalah cara di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam bisnis digital. Yang pertama, keadilan dan keseimbangan. Bisnis digital dapat diimplementasikan prinsip keadilan dan keseimbangan dengan memastikan bahwa layanan dan produk yang mereka tawarkan menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, produsen, dan pihak lainnya. Hal ini dapat mencakup dalam pembagian keuntungan. Yang kedua, transparansi dan pertanggungjawaban. Bisnis digital harus memprioritaskan transparansi dan semua aspek operasional mereka, termasuk kebijakan harga, syarat dan ketentuan layanan, dan pengelolaan data pelanggan. Pertanggungjawaban terhadap pelanggan, karyawan dan masyarakat juga penting dalam menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Perusahaan digital dapat menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dengan mendukung inisiatif sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup pengurangan jejak karbon, penyediaan akses pendidikan dan pekerjaan, serta dukungan terhadap komunitas lokal. Yang keempat, pembiayaan berbasis syariah. Untuk perusahaan yang memerlukan pembiayaan untuk ekspansi atau pengembangan bisnis digital mereka dapat mencari pembiayaan berbasis syariah seperti pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kelima, etika bisnis digital. Prinsip-prinsip etika bisnis yang melibatkan kejujuran, integritas, dan keadilan juga harus diterapkan dalam bisnis digital. Ini termasuk melindungi privasi data pelanggan, menghindari penipuan dan manipulasi, serta menjaga kejujuran dalam praktik pemasaran dan komunikasi. Yang keenam, inklusi dan aksesibilitas. Bisnis digital harus berusaha untuk memastikan bahwa layanan dan produk mereka dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Ini melibatkan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan keterbatasan pengguna, serta upaya untuk memperluas akses internet dan teknologi digital ke daerah-daerah yang terpinggirkan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional dan pengembangan bisnis digital, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan beretika, yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial dan moral yang lebih luas kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi berbasis prinsip Islam di era Industri 4.0. Pembangunan ekonomi berbasis prinsip Islam di era Industri 4.0 melibatkan integrasi nilai-nilai Islam dengan teknologi digital dan inovasi yang berkembang dalam revolusi industri saat ini. Prinsip-prinsip utama Islam dalam konteks ekonomi meliputi keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, transparansi, dan berbagi risiko. Ada beberapa konsep dan praktik yang relevan dalam konteks ini. Seperti, keadilan ekonomi, Islam mendorong distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Di era Industri 4.0, teknologi dapat digunakan untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap kesempatan ekonomi, seperti melalui platform digital yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam perekonomian. Selain itu, keberpihakan kepada yang lemah, prinsip-prinsip Islam mendorong perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat. Dalam era Industri 4.0, hal ini bisa berarti mengembangkan program-program inklusi digital untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam akses terhadap teknologi dan peluang ekonomi yang dihasilkan. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi ekonomi. Dalam era digital, teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan dan terpercaya. Pembangunan ekonomi berbasis prinsip Islam di era Industri 4.0 menantang untuk menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi demi menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan perkembangan teknologi dalam revolusi Industri 4.0, ada peluang untuk menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses ke pasar dan kesempatan ekonomi, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan tetap dijunjung tinggi. Secara keseluruhan, menyatukan konsep-konsep ini dapat membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih seimbang, yang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sambil memanfaatkan potensi teknologi untuk kemajuan ekonomi.